saya mau berpantun terlebih dahulu, boleh Bapak Ibu? Boleh. Siang hari minumnya es sirup, makannya roti dengan selai. Karena pesertanya sudah cukup, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negeri 1 Tanjung, Ibu Mulyaningsih SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tanjung dan teman-teman calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. Sebelum diskusi ini dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman penerapan budaya disiplin positif SMP Negeri 1 Tanjung yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 sebagai tugas modul 1.4 aksinya. Adapun susunan acara untuk kegiatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tanjung, acara yang keempat yaitu kegiatan inti mengenai kegiatan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja nih Bapak Ibu, acara dimulai. Yang pertama saya akan membawakan tentang Ibu, untuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Isnaini Aisyah MPD. Monggo Bapak Ibu untuk berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpahnya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Tanjung, Ibu Mulyaningsih SPD MPD.
SPDMPD untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP SMP Tanjung, yaitu Bapak Fataki Romo SPD, Bapak Ibu Nur Ismaili Aisyah SPD, Ibu Sukma Ayu K SPD, dan Ibu Ratih Kumar Dewi SPD, serta Bapak dan Ibu guru dan peserta diseminasi untuk hari ini. Mari pertama kita salut panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, karena dengan kasih sayangnya alhamdulillah hari ini kita masih diberi sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif untuk CGP SMP Tanjung. Tak lupa salam dan selawat kita selalu sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir. Bapak dan Ibu, ini merupakan kebahagiaan bagi saya mengapresiasi terkait dengan pelaksanaan CGP ini yang pada majelis 1, yaitu tentang aksi nyatanya, yaitu diseminasi budaya positif. Untuk budaya positif, memang ini yang saat ini perlu kita kembangkan di sekolah, terutama budaya positif, bagaimana orientasinya kepada anak, supaya ada suatu perubahan yang baik dari yang kebiasaan-kebiasaan yang baik menjadi lebih baik. Untuk budaya positif di SMP Tanjung itu contohnya budaya positif tentang kehadiran, budaya positif tentang pengolahan sampah dan yang lainnya. Jadi kami mohon kepada para CGP untuk bisa mengambil budaya positif yang berorientasi pada siswa. Kemudian bagi Bapak Ibu guru untuk bisa mencermati, memperhatikan apa yang disampaikan nanti, supaya itu juga menjadi ilmu, tambahan ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya aksi nyata diseminasi budaya positif dari CGP ini akan membawa kebaikan bagi sekolah kita. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Mulyaningsi SPDMPD atas sambutannya. Memang betul Bapak Ibu, budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Bukan hanya berpengaruh pada pendidik saja, melainkan murid juga akan sangat berpengaruh apabila diterapkan budaya positif. Jadi nanti di dalam lingkungan sekolah, kalau budaya positif sampai berjalan dengan baik, itu akan membawa pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan sekolah itu sendiri. Langsung saja untuk kegiatan inti, yaitu kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan inti. Langsung pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Nur Ismaili Aisyah dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidikan adalah memberi tuntunan arah-arah agar anak selalu dapat diarahkan dalam ketercapaian merdeka belajar. Materi yang akan saya sampaikan di sini
Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, barangkali ada yang tahu budaya positif di sekolah. Baik, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk dapat menciptakan budaya positif sekolah, perlu menyediakan rasa aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekarang saya memberikan contoh atau implementasi sikap dan perilaku budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama ini ada upacara bendera. Ini adalah budaya positif yang ada di sekolah saya di SMP Negeri 1 Tanjung. Upacara bendera setiap hari Senin. Lalu apel guru dan karyawan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Lalu yang ketiga adalah penjemputan anak dengan budaya 5S. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Ini dokumentasinya. Ada implementasi budaya positif di sekolah. Next. Lalu pertanyaan tematik, menurut Bapak Ibu, apa makna disiplin? Pernahkah Bapak Ibu menerapkannya di kelas? Pernah nggih? Oke, pernah. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, apa makna disiplin? Patuh, oke. Taat, betul. Apakah pernah menerapkannya di kelas? Pernah, Boten? Pernah. Pernah. Next. Sekarang definisi disiplin dan nilai kebajikan universal. Disiplin adalah patuh pada nilai-nilai yang telah ada dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap yang dilakukan. Lalu nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu dan bersifat universal tanpa memandang bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Next. Sekarang implementasi atau identifikasi sikap disiplin dan nilai kebajikan universal bisa dilihat. Dokumentasi pertama atau gambar pertama, ini ketika saya sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik. Jadi di sini siswa atau murid melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan tenang. Meskipun mereka sedang diskusi, tetapi mereka tidak ribut di kelas. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah kolaborasi atau kerjasama antar guru atau sesama rekan sejawat. Dan yang ketiga, itu adalah pembelajaran di kelas dengan metode speaking. Next. Lalu apa tujuannya? Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh murid di Indonesia, yaitu dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi mandiri. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Dimensi keempat, berkebinekaan global. Dimensi yang kelima adalah bernalar kritis, dan dimensi keenam adalah kreatif. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh murid di Indonesia dengan nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini adalah implementasi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Ada tadarus Al-Quran dan sholat zuhur berjamaah. Ini kita mengimplementasikan sikap berdasarkan profil pelajar Pancasila. Next. Sekarang pertanyaan menarik. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Yang A, motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah. Yang B, ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan. Yang C, ingin mendapatkan penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu motivasinya yang mana? Yang mana Bapak Ibu motivasinya? Yang A. Yang A, motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah. Itu adalah motivasi secara umum, deh. Kebanyakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi motivasinya karena tidak ingin ditegur kepala sekolah. Padahal seharusnya motivasi itu sudah ada dalam diri kita sebagai pendidik. Next. Sekarang ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia, ini dari bukunya Diane Gosen. Yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Hukuman, ini tingkat rendah atau tingkat terendah dari perilaku manusia. Lalu yang kedua, ada motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi pertama. Lalu yang ketiga ada motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Yang pertama, apakah panjenengan akan memberikan hukuman, ataukah memberikan teguran, ataukah melakukan restitusi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Ini nanti akan ada pada bab terakhir. Segitiga restitusi nanti jawabannya ada di situ. Next. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang diterima bila melakukan kesalahan dan hanya bersifat satu arah, tapi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika ada hukuman, maka orang yang menghukum tidak pandang bulu, tidak menanyakan alasan, dan tidak pernah ada kesepakatan antara penghukum dan yang dihukum. Lalu konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan akibat perbuatannya didasari oleh kesepakatan bersama, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Nah, konsekuensi ini biasanya ketika saya mencoret-coret buku milik teman saya, maka konsekuensinya adalah saya harus mengganti buku teman saya yang sudah saya coret-coret. Itu yang dinamakan konsekuensi. Jadi mengetahui akibat dari apa yang diperbuat. Lalu restitusi. Restitusi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang ada, serta proses untuk seseorang berbuat lebih baik lagi. Restitusi berarti ada penyebab, lalu ada bagaimana prosesnya, dan bagaimana solusinya.
Itu adalah cara terbaik. Next. Sekarang saya punya kegiatan tematik. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva, Iva itu menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Itu saking gugupnya Bapak Ibu. Serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab pertanyaannya Pak Seno. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku Iva yang bicara bergagap tersebut, pada saat itu Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Dan Iva malu luar biasa dan justru meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh pada saat itu dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah suatu hukuman atau teguran? Nah, tadi adalah tindakan Pak Seno menurut saya adalah hukuman. Jadi tidak pandang bulu menghukum Iva. Padahal Pak Seno sendiri belum tahu mengapa Iva berbuat seperti itu. Next. Lalu ini konsekuensi atau hukuman. Saya memiliki 5 pernyataan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul Bu Ayu, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu Ranti? Hukuman. Lalu murid diminta push up karena tidak memakai masker. Hukuman, betul. Mengganti kertas milik teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan karena telah mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi. Betul, berarti Bapak Ibu sudah jelas apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Sekarang kita beralih ke materi keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Mengapa namanya itu keyakinan kelas? Kok bukan ya peraturan kelas? Itu kira-kira mengapa? Alasannya ada 2. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa. Jadi kita itu sepakat, saya dengan siswa. Bagaimana siswa? Kira-kira keyakinan kelas untuk kelas kita itu bagaimana? Mungkin menjaga kebersihan lingkungan, lalu mengikuti pembelajaran dengan baik, menghargai bapak ibu guru yang sedang memberikan pelajaran. Itu namanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan di sini kita tidak boleh menggunakan kalimat larangan. Lalu peraturan kelas, kenapa tidak peraturan kelas namanya, tapi keyakinan? Karena peraturan kelas dibuat oleh guru dan biasanya bersifat satu arah. Jadi di sini guru seolah-olah itu memaksa. Peraturan kelasnya seperti ini. Kamu harus seperti ini. Itu tidak seperti itu. Tapi yang namanya keyakinan kelas adalah kesepakatan. Lalu bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Kita lihat. Meminta siswa menuliskan apa saja yang akan disepakati di kelas. Semua masukan ditulis di papan. Kalimat yang disepakati diubah menjadi kalimat positif, bukan kalimat negatif, bukan kalimat larangan. Lalu guru mengecek dan mengulang agar siswa mengingat. Setelah disepakati, tambahkan semua tanda tangan siswa satu kelas. Jadi nanti siswa maju untuk tanda tangan atas kesepakatan
kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Kesepakatan antara guru dan siswa. Lalu meletakkan di tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nah, ini biasanya diletakkan di depan agar ketika siswa masuk itu langsung bisa melihat, oh keyakinannya seperti ini. Oh, ini loh yang harus saya patuhi di kelas. Ini bisa dilihat ada beberapa dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas. Gambar yang pertama sedang diskusi membuat keyakinan kelas, yang kedua juga sama, dan gambar yang ketiga adalah hasil dari keyakinan kelas tersebut. Bisa dilihat. Next. Nah, sekarang ada langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Apa sih yang namanya segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah cara penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita. Dan langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, bisa dilihat, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya kalimatnya seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin saya juga pernah melakukan salah. Itu menstabilkan identitas. Lalu bagaimana dengan validasi tindakan yang salah? Untuk validasi tindakan yang salah, itu kamu tentu punya alasan melakukan itu. Jadi yang namanya guru harus tahu mengapa siswanya melakukan kesalahan tersebut. Lalu apa ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ada di validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, ada menanyakan tentang keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan kelas, maka guru menanyakan ke siswa, apa kamu tahu keyakinan kelas kita itu apa? Nah, itu sudah sepakat. Lalu kira-kira yang kamu lakukan itu menyalahi tidak? Menyalahi keyakinan kelas tersebut tidak? Setelah itu baru kita bicara kepada siswa bagaimana rencana siswa selanjutnya. Mungkin ketika siswa itu mencontek, maka rencananya tidak akan mencontek, mungkin akan belajar lebih giat lagi. Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Next. Di sini ada video, bisa diputarkan. Nah, video ini, ilustrasi dari video ini adalah seorang siswa itu sedang ulangan bahasa Inggris, tentunya ulangan di jam saya, dan ketahuan mencontek. Lalu saya panggillah siswa tersebut. Saya diskusi, saya identifikasi permasalahannya, dan di sini ada segitiga restitusinya, mulai dari menstabilkan identitas sampai dengan menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu. Next. Oke. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, kita SBK dulu ya. Kita SBK tepuk keren. Coba nih. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kita. Gitu ya? Oke. Dua. Sambil berdiri aja ya, biar rame. Yo. Ayo Bapak Ibu. Yo. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow,
studi kasus. Ini Bu Leni sedang bingung menghadapi Dimas karena hari ini ada anak yang datang dan mengadu tentang Dimas yang meminta bekal makanan pada teman-teman dengan cara memaksa. Jika Anda mengalami situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda, apa alasan Dimas melakukan hal itu terkait dengan kebutuhan dasar murid yang bernama Dimas? Coba saya tanya dulu. Apakah Bapak Ibu yang di sini ada yang tahu kebutuhan manusia itu apa saja? Kebutuhan dasarnya. Coba apa saja? Makan, minum, berpakaian. Terus yang tadi kan ada lagi yang bisa lihat nih, tidur, istirahat ya, sama ya. Bu Anantri, refreshing. Bu Rati, healing. Dihargai, dihormati. Bu Ida, tahu Bu Ida? Dicintai. Nah, dari sebagian jawaban ini bisa kita identifikasi. Tadi kata Bu Hikmah, kebutuhan manusia itu makan, minum, tidur, istirahat. Itu berarti kebutuhan dasar manusia yang berupa untuk bertahan hidup. Itu satu. Berarti kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Lalu yang kedua, tadi ada dihargai. Itu berarti kebutuhan dasar untuk dicintai dan saling menerima. Lalu yang ketiga, apa lagi? Healing, refreshing. Kalau Bu Hikmah sudah healing, sudah refreshing, perasaannya bagaimana Bu Hikmah? Senang. Berarti ada kebutuhan kesenangan. Ketika Bu Hikmah sudah jalan-jalan, sudah refreshing, artinya kan senang ya. Itu kebutuhan kesenangan. Itu ada 3. Apalagi? Kebutuhan dasar manusia. Apalagi? Next, coba. Lagi. Nah, itu ada macam-macam kebutuhan dasar manusia. Tadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kalau dalam bahasa Inggris ada love and belonging. Lalu yang ketiga, yang keempat, ada kebutuhan kebebasan freedom. Jadi ketika ada pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS, mungkin ada pilkada juga, kita sebagai manusia, kita berhak bebas memilih tanpa paksaan. Itu. Selanjutnya yang kelima, itu kebutuhan kesenangan. Tadi seperti yang Bu Hikmah jelaskan contohnya. Dan yang terakhir ada kebutuhan penguasaan, power atau kekuatan. Jadi kadang siswa itu di kelas dia itu merasa berkuasa, merasa ditakuti. Jadi mereka yang namanya siswa seenaknya sendiri. Ada yang marah, ada yang minta makanan siswa yang lain dan lain-lainnya. Karena siswa tersebut merasa gak ada yang berani sama saya. Mereka itu takut sama saya. Nah, itu namanya kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan atau power. Sebetulnya ini jawaban dalam konteks penerapan disiplin positif. Jadi ketika ada siswa yang meminta makanan kita dengan paksa atau meminta uang kita dengan paksa, kita tidak boleh marah atau tidak boleh menghukum. Tapi dengan cara apa? Kita harus mencari tahu mengapa dia melakukan hal itu. Yang pertama dilihat dari kebutuhannya. Kebutuhan bertahan hidup, mungkin saja si Dimas itu lapar karena orang tuanya tidak membawakan makanan. Jadi kita tidak boleh memarahi si Dimas. Kamu gini-gini itu nggak boleh kalau di dalam konteks penerapan disiplin positif. Selanjutnya yang kedua, itu karena
dia senang menjadi pusat perhatian teman-temannya. Mungkin di rumah kurang perhatian orang tuanya. Jadi si Dimas itu kurang kasih sayang, kurang punya rasa dicintai. Dan yang ketiga, dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut. Ah, saya di sini ditakuti, saya mau minta makanan sama teman-teman, saya mau minta uang dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Lalu yang keempat, dia mungkin iseng menikmati ekspresi wajah temannya yang kesel karena diambil makanannya. Itu adalah kebutuhan kesenangan atau kepuasan. Jadi si Dimas itu senang kalau temannya itu menderita. Dia merasa bangga. Saya ditakuti sama teman-temannya. Itu nih, Bapak Ibu nih. Next. Sekarang di sini ada dunia berkualitas. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup panjenengan? Siapa? Orang tua. Anak. Suami juga. Tiga. Yang terpenting dalam hidup panjenengan itu siapa? Coba. Nenek. Nah, nenek. Kakek mungkin juga punya kakek. Oh, belum. Lagi ya, jadi siapakah yang paling penting dalam hidup Anda? Biasanya yang terpenting keluarga ya. Biasanya keluarga yang paling penting. Dan yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda dari sekian dimensi profil pelajar Pancasila? Jadi, yang terpenting mana dalam Pancasila? Beranak mulia ya. Atau mungkin beriman dan bertakwa. Seperti yang sering kita dengar, ketika fondasi iman dan takwa kita kuat, maka insya Allah nanti kedepannya juga akan mengikuti. Baik. Selanjutnya kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kayaknya apa? Konsisten. Berarti tidak jargoni. Berarti kira-kira apa? Mandiri. Ini berarti hebat sekali dari Brebes Tanjung. Luar biasa. Ya, beda. Karakter atau sifat apa yang Anda inginkan kepada diri Anda? Kita jadi banyak orang. Dicintai banyak orang. Luar biasa ini Bu Ida. Lalu pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan saat ini, kira-kira apa? Menjadi CGP. Oh, menjadi CGP. Luar biasa berarti yang jadi CGP. Bida apa Bida? Jadi seorang ibu dengan negara. Menjadi seorang ibu dengan negara. Itu luar biasa sekali. Mbak Anatri. Sama seperti Bu Ida. Sama. Jadi dari kedua dari semuanya ya. Pencapaian. Kira-kira pencapaian apa sih yang Bu dibanggakan? Calon kepala sekolah. Yani pencapaiannya seperti apa? Luar biasa. Itu yang berarti. Lalu ini ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Perjalanan yang merupakan puncak hidup Anda itu kira-kira yang seperti apa? Berarti jadi P3 lah. Wes luar biasa. Karena BTT sudah 15 tahun. Oh itu luar biasa pengabdian tanpa batas itu. Oke. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna? Monggo. Yang paling bermakna? Yang paling bermakna dalam hidup Anda. Yang paling berarti, yang paling bermakna. Sehat. Kesehatan. Menjadi seorang pendidik.
menjadi seorang pendidik itu mulia sekali, cita-citanya berarti luar biasa. Tidak, yang paling bermakna dalam hidup Anda tidak Bisa berkumpul dengan keluarga. bisa berkumpul dengan keluarga, punya family time, itu juga sangat luar biasa. Bu Yani, Cintai keluarga. Kebutuhan dasarnya ya dicintai. Sama ya, seperti kita. Jadi bukan hanya siswa atau anak yang memang membutuhkan kebutuhan dasar manusia itu ada atau melekat pada diri siswa, tapi kita juga sebagai orang dewasa juga iya. Contoh, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sekedar contoh. Ketika kita melihat berita-berita yang viral, orang nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, tahu ya, berarti itu kebutuhannya kurang ideal. Dan pastinya jika ada orang-orang seperti itu, ini nuwun sewu biasanya yang ada emosi, itu biasanya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang ada emosi tanpa jelas, mungkin kurang dicintai, atau mungkin tidak ada teman-temannya dan lain-lain. Itu sebabnya banyak orang yang hanya memiliki kebutuhan dasar manusia itu hanya berapa saja, tidak 100%. Next. Sekarang ada materi posisi kontrol guru. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih kita menjadi guru yang baik, guru yang bertanggung jawab, dan guru yang bijaksana. Ketika kita menggenggam tangan, coba tangan kita dikepal, tangan kanan mengepal. Ketika kita menggenggam tangan, kita dibujuk untuk membuka kepalan tangan tersebut. Dengan iming-iming sesuatu akan Anda lakukan atau Anda dapatkan. Contoh, di sini ada uang 5 miliar, ini contoh. Berarti bukan dong tangannya. Kira-kira berarti di sini ada uangnya? Oh, bukan enggak? Oh, enggak. Nanti uangnya diambil sama yang nyuruh buka. Berarti itu yang mengontrol diri kita, yang mengontrol berarti itu siapa? Uang. Kita sendiri. Nah, itu yang mengontrol dirinya. Berarti adalah diri Burati sendiri. Sama seperti kita. Kita di sini sebagai pendidik. Maka yang mengontrol siswa, mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Untuk posisi kontrol di sini ada 5 ya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama saya jelaskan. Di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Ini tidak ada pembicaraan sebelumnya. Tiba-tiba saya sebagai guru, contohnya, atau panjenengan sebagai guru. Leni, sini. Kamu kok seperti itu? Sana putar lapangan. Itu yang namanya posisi guru sebagai penghukum tanpa tahu sebab akibatnya. Padahal pas itu contohnya Leni tidak pakai sepatu hitam. Kan mungkin saja sepatunya basah, habis kehujanan, atau mungkin sepatunya rusak. Tapi kita sebagai guru langsung menghukum Leni, suruh lari lapangan. Itu yang sebagai penghukum. Jadi dalam dalam guru penggerak itu tidak boleh kita langsung menghukum ya, harus ada tahapan-tahapannya. Lalu yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Contohnya, ketika kita bicara dengan siswa, Dimas, kamu kok seperti itu ya? Gimana ya Bu Is nanti ya ngomong sama kepala sekolah?
kita dengan nada yang lembut. Jadi biar si siswa itu merasa bersalah, saya nggak enak sama guru, kan seperti itu. Itu adalah posisi kontrol dengan membuat rasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Seolah-olah kita itu menderita karena siswa kita, tapi dengan nada yang lembut, tidak boleh dengan nada yang keras. Nah, dampak negatifnya ini ya, membuat siswa merasa bersalah. Itu dampak positif, maaf. Membuat siswa merasa bersalah. Sedangkan dampak negatifnya, siswa akan rendah diri dan menarik diri. Jadi siswa itu minder. Kalau ketemu guru langsung mundur. Karena itu merupakan dampak negatifnya. Beda dengan ketika guru menjadi penghukum. Ketika guru menjadi penghukum, guru hanya bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Lalu berkaca pinggang dan membentak. Itu guru sebagai penghukum. Atau biasanya juga dengan hukuman fisik atau verbal. Kalau fisik mungkin dengan sikap, kalau verbal itu biasanya dengan kata-kata. Jadi ketika kita di WhatsApp atau sosmed, ketika kita mengata-ngatai orang lain, itu akan verbal karena tidak ditunjukkan dengan sikap, hanya dengan ucapan atau tulisan. Dan dampaknya adalah biasanya anak menjadi pendendam. Ketika kita bicara tidak enak sama siswa, kita bicara kasar sama siswa, atau mungkin bahkan sikap kita yang serba menyalahkan siswa, siswa itu nantinya jadi pendendam. Wah, tak ingat-ingat nanti guru X ini nih yang sukanya menyalahkan saya. Itu biasanya siswa itu jadi pendendam. Lalu tidak menyukai guru dengan akal tertentu. Saya nggak mau belajar bahasa Inggris lagi karena gurunya bla 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 bla. Saya nggak mau belajar matematika lagi karena gurunya seperti ini. Itu adalah ketika guru menjadi seorang atau di posisi kontrol penghukum. Itu sangat-sangat disayangkan. Next. Sekarang yang ketiga, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, guru itu bersikap ramah. Hai Bu, hai. Nah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi lebih banyak guyurnya daripada seriusnya. Ini baik, tapi kurang baiknya adalah murid itu bergantung pada satu guru atau satu orang. Karena mungkin lebih disayang sama Bu Rati mungkin ya. Kamu nanti gini-gini ya, itu kan sebagai teman. Jadi nanti saya tuh lebih sayangnya ke Bu Rati. Ke pelajaran yang lain itu enggak. Dan di sini contohnya ada ya berarti ya, banyak itu. Lalu ada membuat siswa tidak mandiri. Dan hal seperti ini membuat siswa tersebut atau murid tersebut tidak mandiri, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa berlatih, tanpa orang yang mungkin dia anggap teman, guru itu si teman. Jadi sama guru lain itu, gimana itu saya kamu siapa? Kalau saya sama berarti, kalau sama kamu siapa? Itu juga sangat disayangkan, itu juga tidak baik. Dan dampak negatifnya lagi, ini saya tambahkan, jika posisi kontrol guru sebagai teman, sudah hancurlah citra guru. Karena apa? Karena guru di sini disepelekan, tidak dihargai oleh siswa tersebut, dianggap guyonan terus. Paham ya Bapak Ibu ya? Lalu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengamati siswa atau mengamati murid. Nada bicara dan ekspresi data. Jadi biasa-biasa aja, Lalu identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Saat diberi sanksi, si guru itu memantau. Oh, sepatunya bukan hitam, hanya sebatas itu. Itu kalau sebagai pemantau. Dampaknya menghitung
hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi guru tersebut memberikan hukuman atau memberikan penghargaan tapi tanpa melihat nilai kebajikan berdasarkan nilai profil pelajar Pancasila. Dan dampak berikutnya lagi, tidak sepenuhnya mandiri, tidak bisa mandiri. Next. Lalu ini posisi kontrol guru yang terakhir, manajer. Inilah posisi kontrol guru yang paling ideal untuk kita sebagai pendidik. Mengapa? Karena dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, suara kita itu netral. Jadi di sini guru tidak menyalahkan anak sepenuhnya dan juga tidak membenarkan guru. Jadi di sini netral. Lalu yang kedua, ini tercipta identitas positif atau keberhasilan guru dalam mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan bermakna. Yang keempat, membantu siswa memecahkan masalah. Dan dampaknya pada siswa, itu murid atau siswa bisa mandiri, dan siswa atau murid bisa percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Jadi selain memecahkan masalahnya sendiri, di sini guru juga sebagai manajer, guru itu seperti ini. Contoh Amir, kelas 8. Kelas 8 berangkatnya terlambat, jam 7:15. Kalau sebagai penghukum langsung suruh lari lapangan. Kalau sebagai manajer itu beda lagi. Dipanggillah si Amir ke ruangannya, ke ruangan guru. Dipanggil, lalu diidentifikasi masalahnya. Mengapa bisa terlambat? Setelah itu baru memvalidasi tindakan yang salah. Nanti ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi untuk penyelesaian dan memberikan solusinya. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Jadi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer itu paling ideal karena di sini guru memiliki tahapan-tahapan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi kepada siswa tersebut. Nah, ini juga ada refleksi. Untuk refleksi dari sikap budaya positif dan disiplin positif. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak atas waktunya karena saya diberi kesempatan untuk memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah saya di SMP Negeri 1 Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.